Ya, Anda masih bersama kami di Arangin TVRI, masih membahas terkait dengan bongkar pasang dari Kabinet Merah Putih. Di malam hari ini masih berbicara terkait dengan reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu. Saya langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau kita lihat komposisi dari tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang kemudian juga kemarin sudah dilantik oleh Presiden secara langsung, apakah pemilihan sosok-sosok ini berhubungan erat dengan kenyamanan ataupun juga kepercayaan, keyakinan dari Presiden? Karena kan kita lihat sosok-sosok lama juga yang dipilih ataupun juga sosok-sosok yang kemudian dekat. Misalnya ada Jenderal Purnawirawan Dudung juga yang kemudian dekat juga dengan Pak Prabowo. Bagaimana kemudian Anda melihat? Ya banyak hal ya, banyak variabel yang bisa kita baca dari situ. Tadi Bang Jaya sudah katakan ada kedekatan emosional. Oke. Ada mungkin juga keahlian di situ, kepakaran, ada juga pengalaman, ada juga di situ keyakinan Bapak Presiden bahwa tokoh-tokoh itu mampu kan. Itu kan perlu. Sebagai seorang presiden tentu tidak sembrono ya dalam konteks memilih tokoh-tokoh ataupun figur-figur yang dijadikan sebagai menteri atau jabatan selevel menteri. Saya punya keyakinan itu. Karena pernah 1 tahun di lingkaran itu, saya memahami betul gitu. Agak sulit untuk mencari figur-figur yang tepat itu. Nah dalam konteks itu saya melihat ya itulah Pak Presiden tepat dalam konteks memilih figur ya. Terutama tadi kalau kita bicara misalkan tadi ada kritik dari Bunda Prof Leli ke Pak Hasan Nasbi, ya ada plus minus yang dilakukan. Tapi dalam secara umum saya lihat ada pembenahan institusional yang dibangun. Gitu. Lalu juga sebagai lembaga baru waktu itu tumbuh berkembang maju dibandingkan dengan lembaga yang baru yang lainnya. Gitu. Jadi dalam konteks itu saya melihat figur-figur yang ini ada plus minusnya, tetapi Pak Presiden melihatnya bahwa ini cocok di sini, bahwa ini cocok di sini. Dan saya melihat kalau dibilang the dream team ya belum, tetapi paling tidak orang-orang tersebut punya kapasitas atau tokoh tersebut punya kepakaran yang oke dalam konteks untuk tadi ya bukan mengendalikan, menjaga atau mensinkronisasikan ataupun mengorkestrasikan komunikasi pemerintah. Jadi lebih ke kepakarannya atau kedekatannya nih Kang? Kalau kedekatan kita tahu yang dekat kan nggak semua harus dekat, tapi kan ada yang dekat ada yang enggak. Tapi ya semua variabel ada di situ lah. Saya ambil sisi positifnya, mungkin Bang Kodari kedekatannya. Oke. Yang lain mungkin ada juga kepakarannya kan. Bang Hasan Nasbi, bagaimana kemudian Anda melihat apakah kemudian ini juga menginginkan ruang politiknya, ruang diskusi politiknya agar bisa lebih rame lagi begitu dengan adanya Bang Hasan Nasbi gitu? Yang saya baca ya, Bang Hasan ini jago kontra narasi. Maka yang dibutuhkan itu. Walaupun memang kontra narasi itu kadang-kadang tanda kutip itu ada kegaduhan-kegaduhan. Tetapi dalam konteks positif itu juga membangun sebuah karya pikir ya, ide-ide untuk bisa mengkonter narasi yang negatif dengan cara-cara yang positif. Itu penting. Dan itu hidup ketika PCO itu kami hidup gitu. Anak-anak muda itu memang hidup, tetapi memang ya tentu tadi ada plus minus yang kita bisa katakan ya, minusnya ada, plusnya ada. Kalau saya boleh katakan dalam konteks hari ini, maka ya bukan berarti saya dekat. Bang Hasan Nasbi dulu tidak dekat, tapi sekarang kan sudah dekat. Sebelum dilantik juga beberapa kali dipanggil kan. Artinya ya sekarang orang-orang yang betul-betul dekat kata Bunda Leli dengan Pak Presiden. Nah inilah waktunya bagaimana ke depan komunikasi yang lemah, yang dianggap mohon maaf masih ada bolong, yang masih ada minusnya itu ditambal gitu. Dengan ketokohan, kepakaran dan kedekatan itu. Jangan sampai kepercayaan yang tinggi dari Bapak Presiden tidak dijalankan dengan baik dalam konteks amanah itu. Kang Ujang kan ada di istana zamannya Hasan Nasbi ya. Mudah-mudahan sebentar lagi beliau masuk lagi. Apakah masuk lagi atau tunggu lagi? Saya mau janji, mau kayak Bunda dulu. Bagaimana Prof menambahkan ini artinya terkait dengan sosok-sosok ini? Makanya dalam komunikasi, relasi di pemerintahan dan kekuasaan itu ada sebuah teori namanya relasi patron klien. Apa tuh? Itu pernah dikemukakan oleh Scott dan Roniger. Jadi satu orang berdiri sebagai si patron. Patron itu punya kekuasaan, jabatan, wewenang, kedudukan, kasih sayang, bahkan materi. Si klien punya kesetiaan gitu ya. Kesetiaannya nggak boleh dramaturgis. Jadi kesetiaan, loyalitas, dukungan gitu kan. Apalagi ya, segala hal yang melekat sebagai seorang klien. Yang harus komitmennya menyatu kepada si patron. Sepanjang semua unsur itu ada, maka dia langgeng hubungannya. Saya kira Hasan Nasbi itu sama Pak Prabowo, kenapa ditarik kembali? Karena Pak Prabowo melihat, membuktikan barangkali relasi patron kliennya bagus di antara keduanya. Nah seandainya tidak, salah satu saja unsur, dia nggak loyal lagi nih, gua buang aja. Nah itu yang menurut si Scott dan Roniger. Dan itu berlaku dalam semua segmen kekuasaan.
bahkan setingkat kepala desa sekalipun. Makanya dalam teori peran dikatakan mengapa ia diributkan? Karena ia diperbutkan. Bahkan jabatan setingkat sekretaris desa dan seterusnya itu diperbutkan loh gitu. Nah, apalagi jabatan yang bisa dekat sama Pak Presiden kan. Nah, Pak Presiden tahu nih wajah-wajah orang yang tidak punya loyalitas itu harus dipegang Jaya. Kalau enggak, Apalagi sudah 1,5 tahun ini kan, artinya kan sudah memetakan jadi siapa nih yang cangkang kekuasaannya kira-kira bisa goyang kalau dia mendapatkan orang yang nggak deket, Ya. yang nggak punya loyalitas, yang nggak punya kesetiaan. Jadi kita nggak bisa nyalahin kalau Pak Prabowo ngambil orang-orang dekat yang dia percaya kan. Nah, tapi orang-orang dekat yang sudah terangkat gitu secara karir politiknya juga membuat dirinya itu bisa dekat dengan rakyat sehingga efeknya kedekatannya dengan rakyat adalah kepada Pak Presiden nanti orang akan suka pada Pak Presiden yang sudah memilih orang itu. Nah, ini nampaknya belum sepenuhnya dipikirkan oleh mereka yang punya tanggung jawab itu ya. Nah, sehingga kadang-kadang ada post power syndrome kata orang udah turun ini lagi baru waras. menyindir siapa nih ya? Pada saat di sana lupa diri banyak. Kang Ujang itu cuma sebentar. Kesel itu yang lama-lama itu ya, gitu kan. Nah, jadi upaya Pak Prabowo ingin membangun komunikasi politik yang bagus ini ya, yang baik ini, pasti niatnya sangat istiqomah ya. Tinggal yang di bawahnya nih, bagaimana menerapkannya. Jubir-jubirnya juga harus bisa membaca hati masyarakat. Jadi jangan membuat kontra narasi yang menyebalkan lah gitu ya. Ini nggak bagus bagi publik. Publik itu kelawanannya, tingkat perlawanannya lebih tinggi loh. Tapi kalau dia komunikasinya bagus, wah ini ngerti banget nih suasana hati gua. Coba jalan-jalan tuh Grab begitu banyaknya Mas Ivan ya di luar. Itu kan menunjukkan mereka sebenarnya kehilangan lapangan kerja ya. Kenapa jadi Grab kan misalnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Biro Pusat Statistik, kemiskinan berkurang, pengangguran ekstrim di kampung-kampung di desa juga berkurang. Itu saudara-saudara kita yang kena PHK sejak 3-4 tahun lalu tuh nangis denger itu gitu loh. Jadi saya bilang gini, dari dulu, dari zaman Soeharto, Biro Pusat Statistik kan nyampain yang bagus-bagus saja. Kalau nyampein jelek, dia berarti nggak berhasil kerjanya kan, pasti kena marah, biasa dipecat. Jangan asal Bapak senang itu yang kemudian ditekankan kembali. Itu dibangun begitu ya. lah Pak, kalau boleh saya menyampaikan, tapi nggak berani deh kayaknya. Apalagi rapat kabinet, pasti nggak berani. Saya udah pernah nyaksiin tuh, yang mau ngomong langsung narik lagi tangan gini. Saya pernah nyaksiin itu, jadi itulah kira-kira. Oke, ini masukan yang bagus begitu Mas Ivan. Salah satunya tadi dari Prof. Leti mengatakan bahasanya tadi bisa membaca hati dari rakyat. Apalagi ini kan berhadapan media sosial. Bang Kodari tadi kemarin juga mengatakan dalam statementnya medsos ini juga bertindak sebagai pers begitu. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan. Bagaimana kemudian berhadapan dengan para pengamat-pengamat juga salah satunya yang kemudian netizen belum lagi Gen Z yang kemudian juga kritis. Nah ini apa yang kemudian akan ditekankan lagi, komunikasi seperti apa? Ya pertama mungkin saya mau jawab dulu soal kedekatan dan kemampuan dan kapasitas gitu ya. Tentu kita tahu ya bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan, dalam pengambilan keputusan itu tidak tunggal. Pasti banyak variabel. Apalagi dalam penentuan anggota kabinet itu pasti Pak Presiden mempertimbangkan banyak hal. Ya bisa kedekatan, bisa kemampuan, kapasitas, lalu juga mungkin penilaian dari masyarakat, penilaian dari publik seperti apa, itu tentu menjadi pertimbangan bagi Pak Presiden. Dan tentu juga mungkin kebutuhan ya. Sebagai contoh mungkin berkaitan dengan posisi Wamenko Pangan. Kita kan juga tahu bahwa di Kemenko Pangan ini ada 2 program besar yang yang diampu oleh Kemenko Pangan, yaitu pertama MBG, yang kedua yaitu Kopdes Merah Putih. Dengan 2 program besar ini mungkin Pak Presiden merasa Pak Zulhas perlu dibantu dengan wakil menterinya gitu. Dengan kondisi geopolitik, apakah itu juga menjadi pertimbangan geopolitik global? Ini kan kita bicara konteksnya Menko Pangan dulu ya. Oke, Menko Pangan maksudnya Menko Pangan ini apakah juga ada berkaitan dengan swasembada pangan atau program-program terkait dengan... Jadi artinya apa yang menjadi tugas ataupun beban dari Kemenko Pangan ini kan semakin besar. Tantangannya makin sulit begitu ya. Ditambah dengan 2 program besar tadi itu, MBG dan juga Kopdes Merah Putih. Nah itu membuat mungkin Pak Presiden ya merasa butuh, ya Pak Zulhas ini merasa butuh dibantu oleh Wamenko Pangan gitu ya. Lalu kita juga bisa lihat mungkin bicara soal Bang Hasan Nasbi. Ya. Posisi beliau sebagai penasihat ini kan mungkin diperlukan oleh Presiden. Nasihat-nasihat beliau yang tadi mungkin disampaikan oleh Kang Ujang soal keahlian beliau atau kemampuan Pak Hasan Nasbi. Tentu ini dipertimbangkan oleh Pak Presiden ya. Lalu saya mau masuk kepada bagaimana komunikasi ini dekat dengan rakyat begitu ya. Nah pemerintah juga beberapa waktu ini Prof, kita meluncurkan buku saku 0% kemiskinan ekstrim.
buku saku yang berisi program-program pemerintah, termasuk juga besarannya berapa, cara memperoleh dan mengaksesnya bagaimana gitu. Karena kadang program-program yang besar ini tidak diketahui oleh masyarakat di desa gitu. Nah dengan adanya buku saku ini nantinya akan menjadi pegangan bagi seluruh aparat desa untuk menyosialisasikan program-program pemerintah sampai tingkat RT RW begitu ya. Lalu di dalam buku saku ini juga berisi dengan cara mendapatkan program itu, cara mengakses program itu. Ya. Sebagai contoh misalkan sekolah rakyat. Bagaimana sih seorang anak itu dianggap eligible untuk bisa masuk dalam sekolah rakyat? Semuanya ada dalam buku itu. Dan misalkan sebagai contoh misalkan MBG. Bagaimana sih kita bisa mengakses MBG? Atau kalau sekolah kita ini belum kebagian MBG, bagaimana cara kita bisa mendaftarkan sekolah kita menjadi penerima manfaat MBG? Itu semua ada di dalam buku saku 0% itu. Jadi cara pemerintah itu tentu kita evaluasi terus ya Prof ya. Ada bentuk buku, ada bagaimana kita bikin podcast, bagaimana mungkin nanti kita perlu ada sebuah, kalau penilaian saya itu kita butuh misionaris Prof. Kita butuh orang-orang yang kita beri misi khusus untuk keliling Indonesia menyampaikan program-program pemerintah. Apalagi di desa-desa daerah 3T Apalagi itu yang di kemudian desa-desa yang menjadi memang konsen dari Pak selama Prabowo, ini mungkin mereka memiliki keterbatasan akses gadget, smartphone, lalu mungkin TV gitu ya. Yang ini mungkin perlu dilakukan dengan cara-cara konvensional. Ini tentu menjadi perhatian dari pemerintahan Pak Presiden saat ini. Jadi lempar bola sama jemput bola. Betul Prof. Lempar bola jemput. Betul. Karena kan banyak yang tidak berani menyampaikan, makanya rajin-rajin juga buka medsos. Mereka beraninya nyampaikan kan di medsos kan. Nah kalau ada tenaga yang tentu dibekali dengan segala kekuatan ya untuk datang ke desa, datang ini sekolah belum dapat, masih banyak yang belum dapat. Bantuan juga yang menyasar pada kelompok tertentu masih banyak banget. Dan kita tahu semua, saya udah sampaikan juga WA sama Kodari dan seterusnya. Tapi ya mungkin berhenti di sana, nggak dibicarakan. Kan? Mungkin izin saya sampaikan Prof, ini mungkin hal yang simpel ya. Singkat saja Mas Ivan. Ya kemarin misalkan Pak Presiden kunjungan ke daerah, lalu ada atap rumah masyarakat itu yang getar Prof, karena ada helikopternya Presiden landing. Itu masuk ke media sosial kami, lalu kami sampaikan kepada pihak terkait, kepada Danpas Pampres untuk dijadikan evaluasi bagaimana mencari landasan helipad yang aman dari rumah warga. Jadi dari hal yang sepele seperti ini akan kita coba untuk perhatikan dan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang memang bertanggung jawab terhadap hal itu. Sigap merespon artinya ya, apapun yang perkembangan di media sosial begitu. Saya langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini menarik begitu. Kita bahas juga terkait dengan nama-nama. Yang salah satunya yang menarik perhatian adalah nama baru, yakni ada Jumhur Hidayat yang kemudian dikenal sebagai aktivis buruh, lalu juga dekat dengan isu ketenaga kerjaan juga, yang kemudian memimpin sektor lingkungan hidup. Bagaimana kemudian Anda melihat dari sisi teknokratik ini juga berkaitan bagaimana apakah kemudian nanti bisa mendalami isu-isu lingkungan atau seperti apa sebetulnya Kang Ujang? Ya dulu saya waktu di dalam pernah rapat di Menko Pangan ya, ada Pak Zulhas, ada Pak Menko Lingkungan Hidup ya, Pak Faisal yang sekarang jadi Menko Pangan gitu. Memang waktu itu membahas tentang sampah. Nah saya meyakini Pak Presiden butuh sosok Pak Jumhur itu untuk membenahi ya, kan beliau juga diwawancara kan, apa yang menjadi tugas. Sampah salah satunya yang menjadi karena concern. memang menjadi persoalan, ada data yang luar biasa, gitu. Ekosistem juga belum terbangun, jadi banyak katakanlah ada banyak katakanlah tempat-tempat sampah itu yang menjadi tanda petik ya orang tidak mau berinvestasi karena di situ gak ada korupsi. Misalkan kepala daerahnya mau main, anggota DPR-nya juga udah main, banyak nih, banyak problemnya. Saya tahu persis itu. Oleh karena itu mungkin dengan gaya aktivisnya ya, Bang Jumhur itu ingin membenahi itu, diminta oleh Bapak Presiden. Walaupun memang dalam konteks keahlian ya memang beliau aktivis ya. Aktivis buruh loh kan. Iya aktivis buruh, tapi dalam konteks lingkungan saya punya keyakinan kita beri kesempatan gitu. Kita beri waktu juga ya untuk masyarakat bisa menilai. Sehingga nanti akan diukur loh dari mulai dilantik ya, sehingga katakanlah kasih waktu 3 bulan kita bisa mengamati bersama seberapa besar katakanlah daya kehebatan beliau dalam memimpin kementerian itu. Karena tidak mudah. Saya tahu persis persoalannya. Nah,
Saya masih ingat tuh Bang Jumhur itu waktu itu ditangkap ya, terus bukan kesalahan tapi saya juga dulu mau ditangkap juga sebagai pengamat yang dianggap dulu mengompor-ngompori. Ya, Ditangkap ke istana. Ditangkap ke istana, berjaring ke istana. Ada, saya masih ingat waktu itu nama-nama kami beredar, ada nama saya, ada Bang Jumhur, ada Sainggana Nanggolan. Kapan itu, Kang? Tuku-tuku saya nggak sebutkan lah, banyak. Kan nggak jadi. Zaman di permintaan yang lalu lah. Tapi apapun itu maksud saya, prinsipnya kami ingin membangun negara dimanapun. Ya Bang Jumhur di dalam gitu, kami misalkan di luar ya sama-sama membangun bangsa. Mungkin amanahnya Bang Jumhur di situ. Makanya bekerja dengan baik. Ya karena jabatan politis, Bang. Jadi jabatan politis itu di satu sisi butuh keahlian, tapi di sisi yang lain juga kadang-kadang keahliannya yang lain. Singkat Kang Ujang, artinya ini kan masyarakat juga butuh dengan sorotan terkait dengan banjir yang terjadi di Sumatera. Artinya butuh sosok dari Menteri Lingkungan Hidup yang mengerti juga terkait dengan permasalahan ini yang masih belum terpecahkan. Apalagi banjir di Sumatera kemudian menjadi sorotan. Singkat saja. Ada banjir, ada karhutlah. Saya juga pernah kunjungan juga. Bagaimana sekarang udah mulai nih kan di Jambi. Artinya bukan hanya sampah kan? Ya, tapi tugas utama sampah. Tapi yang lain masih banyak nih. Apalagi kita akan menghadapi kekeringan yang luar biasa. Oleh karena itu, saya sih percaya ya dengan gaya yang bergebu-gebu gitu ya, gaya aktivis dan tadi gaya kekuatan buruh itu, mudah-mudahan beliau ya bisa menjalankan amanah dengan baik. Oleh karena itu tadi saya tidak bisa menilai apakah misalkan di publik ini kan bukan ahlinya atau di publik ini bukan pakarnya, tapi itu jabatan politik. Jabatan politik itu bisa dipegang oleh siapapun. Bunda Prap Lale pun bisa kalau diamanahi oleh presiden gitu. Walaupun beliau ahli komunikasi begitu. Kita tunggu bagaimana kemudian bisa membuktikan kinerja dari para sosok-sosok yang kemudian dipilih oleh presiden. Lalu bagaimana kemudian ke depannya terkait dengan stabilitas politik ke depan usai reshuffle ini? Apakah kemudian pertanyaannya adakah reshuffle lanjutan ke-6 dan selanjutnya? Bagaimana kemudian nanti kita akan tanyakan ke Mas Ivan usai jeda. Kita akan masih kembali saudara, masih ada satu segmen lagi membahas terkait dengan reshuffle kabinet. Tetaplah bersama kami.